Oke, eee, selamat malam semuanya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Faisal Goswani, NIM D10111171018. Saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja dan tanggung jawab dari manajer, proyek konstruksi. Di sini saya mengambil kutipan dari Tom's ID yang mana pentingnya 7 tugas dan tanggung jawab dari sebuah proyek manajer ataupun manajemen proyek konstruksi. Pertama-tama kita harus mengenalkan dulu apa itu peran project manager. Di sini dikatakan project manager dapat diartikan sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mengarahkan strategi manajemen proyek dengan tujuan utamanya yakni mencapai tujuan proyek. Hal ini dengan senada pengertian project manager menurut Project Management Body of Knowledge Guide atau PMBOK Guide, yakni seorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek. Secara sederhananya, project manager adalah pemimpin atau ujung tombak sebuah proyek. Jadi, dalam sebuah konstruksi, peran dalam sebuah manajemen proyek konstruksi kurang lebih dia akan mengurus atau mengarahkan orang-orang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dalam sebuah proyek ataupun perusahaan itu semoga proyeknya berhasil. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada beberapa tugas dan tanggung jawab sebuah proyek manajemen proyek konstruksi. Di sini ada 7. Yang pertama yaitu membuat rencana proyek. Sebelum memasuki proses eksekusi, membuat perencanaan detail untuk sebuah proyek tentu harus dilakukan. Mulai dari menentukan budget, scope, timeline, sumber daya, hingga tujuan utama yang ingin dicapai. Semua hal ini tentu dilakukan dan dipimpin oleh project manager atau manajemen proyek konstruksi. Sebelum melaksanakan sebuah proyek, kita harus meninjau dulu budget ataupun dana yang kita punya, terus timeline ataupun time schedule, habis itu sumber daya apakah cukup dengan sumber daya ini dalam waktu yang ditentukan sehingga proyek itu berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua itu mengalokasikan unit tugas kepada tim. Project management tentu tidak bekerja sendiri, melainkan bersama tim hebat di baliknya. Setelah membuat perencanaan yang mencakup pemilihan sumber daya manusia atau SDM, project manager tak lupa harus menempatkan mereka dalam tim-tim yang relevan dengan kebutuhan proyek dan spesifikasi mereka. Tim ini diberi tanggung jawab pada unit-unit tugas yang ada dalam sebuah proyek. Penentuan unit tugas dan tim penanggung jawabnya harus dibuat secara jelas-jelasnya untuk menghindari ambigu setelah proyek masuk tahap eksekusi. Kurang lebih, manajemen proyek konstruksi ini akan menugaskan kepada ketua-ketua yang di bidangnya tertentu untuk mengarahkan suatu tugas yang harus dikerjakan. Nanti dari ketuanya itu, mereka akan memberitahu ke anggota-anggotanya untuk mengerjakan sesuai yang diinstruksikan atau yang diberikan oleh manajemen proyek ini sehingga manajemen proyek konstruksi itu akan mudah untuk merangkum pekerjaan yang disampaikannya. Jadi dia akan mengutus beberapa orang untuk bertanggung jawab suatu pekerjaan sehingga tidak ada miskom atau miskomunikasi dalam suatu pekerjaan. Lalu yang ketiga itu membentuk komunikasi tim yang efektif. Tugas utama lainnya dari seorang project manager adalah memastikan komunikasi dalam tim tetap efektif. Komunikasi dalam tim ini mencakup daftar tugas, jadwal, dan deadline yang harus dipahami dan dikerjakan oleh seluruh tim. Komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi ini harus jelas dan efektif sehingga dapat dipahami oleh seluruh tim. Dari yang sebelumnya, itu yang kedua nih, mengalokasikan unit tugas kepada tim. Setelah dia menunjuk beberapa ketua, lalu dia juga harus mengasihkan jadwal target yang harus dikerjakan oleh ketua-ketua itu sehingga proyek itu dapat berjalan lancar tanpa ketinggalan waktu yang ditentukan. Jadi misalnya ada 5 ketua, jika satu ketua yang tertinggal dalam sebuah jadwal, maka akan menghambat
pekerjaan yang lain. Jadi maka dari itu sebagai manajemen proyek konstruksi harus menargetkan pada ketentuannya untuk mengejar deadline yang harus ditetapkan sehingga pekerjaannya berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat, melakukan kalkulasi anggaran. Anggaran atau budget adalah aspek terpenting dalam pengerjaan sebuah proyek. Sebelum memulai sebuah proyek, pemilik proyek dan project management tentu sudah mengomunikasikan besaran anggaran yang diperlukan oleh proyek yang sedang mereka kerjakan. Dengan kata lain, sebelum melakukan pekerjaan konstruksi, manajemen proyek konstruksi harus mengetahui dulu dananya yang diberikan itu berapa. Terus untuk membangun itu butuh dana berapa. Katakanlah untuk membangun suatu konstruksi membutuhkan dana atau anggaran sekitar 1 M. Tapi pas pengerjaannya melebihi kurang lebih 1,1 M. Ada lebih 100 juta sehingga pengerjaannya pasti akan jadi rugi. Disinilah tugas manajemen proyek konstruksi untuk meminimalisirkan atau mengefektifkan dana dari anggaran sehingga berjalan dengan efektif dan efisien. Itulah salah satu tugas manajemen proyek konstruksi. Selanjutnya yaitu kelima, mitigasi masalah dan krisis. Terjadinya masalah hingga krisis dalam sebuah proyek tentu bisa kapan saja terjadi. Disinilah kelihayan proyek manajemen menangani masalah dan mengendalikan krisis yang diuji. Untuk mengantisipasinya, proyek manajemen harus membuat perencanaan masalah dan krisis bahkan sejak tahap produksi proyek. Hal ini untuk memetakan masalah potensial yang berpeluang besar muncul dan merancang solusi untuk menangani di masa mendatang. Salah contohnya, meskipun dia sudah menjadwalkan sebuah manajemen proyek konstruksi sehingga berjalan sesuai lancar, pasti di bagian-bagian tertentu pasti ada terkendala. Sehingga jika terkendala itu muncul, seorang manajemen proyek konstruksi harus menanggapi masalah itu tanpa panik dan tetap harus menemukan solusinya dengan cermat. Maka dari itu dia harus bersiap-siap jika terjadi masalah yang terjadi. Oke, selanjutnya keenam, monitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint. Tugas proyek manajemen lainnya adalah memonitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint. Blueprint sendiri adalah sebuah kerangka kerja terperinci yang menjadi landasan dalam pembuatan, penyusunan strategi, pelaksanaan program, fokus pekerjaan, serta implementasi yang harus dilakukan oleh unit lingkungan kerja. Jika selama proyek dieksekusi ada hal-hal yang berubah ataupun melenceng dari blueprint, maka project management bertugas untuk mengomunikasikannya kepada tim terkait agar pekerjaan mereka kembali ke on the track atau sesuai dengan yang dituju. Namun jika perubahan itu memang harus dilakukan dikarenakan satu atau lain hal, maka hal ini harus disesuaikan dengan cara mengalokasikan kembali unit kerja berdasarkan sumber daya yang ada. Jadi kita juga harus meninjau pekerjaan para tukang-tukang ataupun karyawan yang mengerjakan suatu kerjaan sehingga tidak terjadi melenceng. Jika pun terjadi melenceng, maka kita juga harus mengarahkan atau membimbing mereka ke jalan yang sesuai yang ditentukan. Lalu yang selanjutnya itu yang ketujuh, membuat report atau stakeholder. Tugas manajemen proyek yang tak kalah pentingnya adalah membuat dokumentasi proyek dalam sebuah report untuk para stakeholder. Selain itu, tentu stakeholder selain itu membutuhkan report untuk memeriksa kemajuan proyek. Report ini nantinya berisikan informasi terperinci tentang status kemajuan proyek hingga beberapa anggaran yang telah dikeluarkan. Di tahap akhir proyek, report ini akan dikumpulkan project manajemen dan diharuskan setelah mendapat pengesahan dari pihak-pihak yang terkait. Di masa mendatang, report ini akan berfungsi sebagai acuan bagi project manager ketika mengemban proyek lainnya yang serupa. Jadi, manajemen proyek konstruksi juga harus membuat report untuk stakeholder yang mana dalam suatu pekerjaan dia harus mencatat dan mendokumentasikan proyeknya. Misal, dalam suatu konstruksi telah berjalan sekitar 60%. Dalam 60% itu dia harus mendokumentasi atau foto-foto kerjaannya itu proyeknya sudah sampai mana, sampai di sini dan sampai sini hingga sampai 100% juga harus
membuat reportnya juga, dokumentasi setelah selesai, sehingga bisa menjadi acuan atau, riwayat bukti kalau dia mengerjakan ini sampai selesai. Itulah, pentingnya ataupun tanggung jawab atau apa-apa saja yang menjadi tugas manajemen proyek. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.